Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Jurnal Siang. Kita masih membahas keterkaitan tentang kurikulum 2013. Ya Pak Jasidi, tadi kita membicarakan masih ada sekolah. Pak Menteri memberikan kebebasan untuk pada sekolah untuk kembali ke 2006 atau tetap melanjutkan 2013. Lalu apa yang terjadi di sekolah tersebut yang saat ini mereka kembali ke kurikulum 2006 dan yang tetap menjalankan kurikulum 2013? Apa yang didapatkan oleh anak didik sekarang ini? Ya, jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa kebijakan kementerian adalah angka 6.200-an itu dipersilakan terus untuk tetap menerapkan kurikulum 2013. Sisanya diminta untuk kembali ke KTSP. Sembari menyiapkan 2006. Sekolah ya. Tetapi saya sampaikan tadi bahwa diberikan peluang. Istilahnya kami di kementerian ini pasif, sekolah yang aktif bagi mereka yang di luar 6.000 itu ingin tetap menerapkan kurikulum 2013. Silakan sekolah yang aktif, kita pasif. Jadi kalau ada permintaan atau permohonan, nanti kita baru proses. Ini berarti terkait dengan buku untuk yang kurikulum 2006, buku harus dibeli kembali oleh anak didik seperti apa? Untuk yang kembali ke KTSP, kurikulum 2006, kita di kementerian juga harus memfasilitasi. Kita siap melaksanakan kebijakan kementerian ini yang menyangkut guru. Baik. Guru kan juga harus dipersiapkan, dilatih untuk bisa kembali mengajar dengan KTSP ini. Sebab tidak fair dong ya. Kurikulum 2013 itu misalnya dihentikan dengan alasan karena ketidaksiapan guru. Kemudian yang kembali ke KTSP, gurunya bagaimana? Kita harus siapkan juga dong. Sementara sudah mempersiapkan, sudah ada sosialisasi 2013. Ya, lalu bagaimana dengan yang 2013? Ya. Ya, yang buku dulu ya. Yang buku dulu misalkan juga. Di sekolah atau siswa-siswa ini kan juga harus pegang buku untuk kurikulum 2006 kembali ke KTSP. Waktunya sangat singkat banget ini untuk mempersiapkan buku. Bagaimana percetakan atau penerbit, kalau dulu yang menyediakan buku-buku ini penerbit. Apakah sudah ada buku-buku untuk sekolah-sekolah yang kembali itu tadi? Ya, seperti apa itu Pak? Asumsi saya belum ada buku. Saya tidak tahu kalau sudah ada buku. Asumsi saya belum ada buku karena selama ini semua sekolah tahun 2014-2015 benar, itu semua sudah menerapkan kurikulum 2013 dengan buku yang difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah. Sementara KTSP 2006, buku itu nanti harus dibeli sendiri oleh orang tua. Tapi dibeli sendiri atau tidak, keberadaan sendiri kan harus ada. Harus ada. Dalam waktu yang singkat ini. Ya, ada hambatan lagi dong berarti Pak bagi sekolah yang akhirnya kembali ke kurikulum 2006 ya, keterkaitan buku itu tadi. Itu tugas kementerian, gitu ya, tugas kementerian. Karena kebijakan sudah diambil. Sekolah ada sebagian yang kembali ke KTSP. Berarti guru dan buku harus dijamin siap dan tersedia. Tapi proses belajar mengajar untuk sekolah yang kembali ke kurikulum KTSP itu tetap dijamin tidak ada hambatan atau tidak? Kebijakan sudah diambil oleh kementerian. Mau tidak mau, kita harus memfasilitasi itu. Dua kurikulum yang dijalankan ini, dua-duanya harus difasilitasi. Khusus tentang buku ya, saya ingin memberikan sedikit komentar gitu ya. Asumsikan buku ada. Nggak tahu dengan waktu yang sangat singkat gitu ya, buku itu sudah bisa disediakan gitu ya. Nggak tahu dari mana ini buku sudah tiba-tiba muncul, ada tersedia, ada, terus kemudian orang tua harus membeli sendiri buku itu. Dan kesiapan guru juga? Kesiapan guru pasti, ya tadi sudah saya sampaikan. Mbak Cakri bisa membayangkan ini ya, terus terang saja, tapi sekali lagi ya, kementerian akan siap melaksanakan kebijakan ini. Tapi saya ingin menyampaikan saja, orang tua sekarang terbebani bagi yang putra-putrinya di sekolah yang kembali ke KTSP harus membeli buku. Dan ini bukan beban yang cukup ringan. Kita baru saja
mengikuti bagaimana beban tambahan yang harus dipikul oleh orang tua kenaikan BBM. Ya, baik. Sekarang ada tambahan lagi untuk menyediakan buku pelajaran untuk anak sekolah. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya Pak Yassidi. Pemirsa, tetaplah di Dialog Jurnal Siang, kami segera kembali.